Shalom. Shalom. Halo adik-adik semuanya. Halo. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Yeay. Siapa yang udah bangun? Udah dong Kak, dari matahari terbit tadi udah pada bangun kami. Udah bangun ya? Iya. Adik-adik semua tahu kan? Kalau kita setiap hari bangun pagi dan kita bisa melakukan semua aktivitas kita setiap hari, bukan karena hebat kita loh. Jadi kenapa Kakak? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita di setiap harinya. Kita Yesus baik ya Kak. Baik sekali ya. Iya. Nah, adik-adik semuanya, sebagai ucapan syukur kita memuji dan memuliakan Tuhan setiap harinya. Oke adik-adik semuanya? Oke Kak. Oke, sekarang kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Mari kita berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri, ayo. Tuhan Yesus bukan sekedar memberkati kita loh. Dia rela meninggalkan surga, turun ke bumi, dan rela disalibkan untuk dosa-dosa kita semua loh. Oh, Tuhan Yesus baik ya Kak. Baik, seperti lagu yang ingin kita nyanyikan pada hari ini. Apa lagunya Kak? Yesus Engkau baik. Dosa hanya karena cinta.
ya, udah mempersiapkan pagi-pagi, udah bangun, lalu mandi dan mempersiapkan diri semua apa yang harus dipersiapkan untuk belajar firman Tuhan, untuk mengikuti sekolah minggu. Kalian harus persiapkan semua. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu GPO adalah anak-anak yang the best ya. Best. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini di mana Tuhan boleh membangunkan kami dan kami boleh menghirup udara pagi yang begitu segar, dan kami juga mengucap syukur untuk satu hari lagi Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Dan pada pagi ini Tuhan, pada hari Minggu ini kami rindu bersekutu bersama teman-teman yang lain walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, dan dalam ibadah kami ini kami rindu juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong juga kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dan bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu yang diberitakan melalui kakak-kakak sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti, dan terlebih Tuhan kami rindu boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi pagi ini kita akan belajar firman Tuhan melalui masih tentang cerita seperti minggu lalu tentang Petrus. Kita belajar tentang Petrus ya untuk beberapa minggu ini ya. Kakak akan menyampaikannya melalui slide seperti ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Petrus belajar percaya. Adik-adik masih ingat tidak tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Nah, setelah mereka selesai makan, karena hari telah sore, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan untuk mendahulunya ke seberang. Dan sementara orang banyak pun pulang. Yesus sendiri lalu naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, perahu murid-murid sudah berapa jauh dari pantai, dan perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena ada angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, sudah mau pagi ya adik-adik, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berjalan di atas air. Yesus bisa ya berjalan di atas air karena dia adalah Tuhan. Tapi ketika murid-murid melihat Yesus, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, karena Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan. Petrus lalu berkata, "Tuhan, apabila memang itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika ada dirasakan oleh Petrus tiupan angin, ada timbul rasa takut dalam dirinya. Akhirnya dia mulailah tenggelam dia. Lalu
Berteriaklah Petrus, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu Yesus dan Petrus pun naik ke perahu, angin pun reda, serta mereka, murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu itu, lalu menyembah mereka Yesus. Katanya, "Sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah." Jadi, untuk cerita selengkapnya, kalian bisa baca sendiri Alkitab kalian di Alkitab ya, tadi dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Lalu melalui firman Tuhan yang dicerita secara ringkas tadi, kira-kira apa ya yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta sebagai ciptaannya. Dia bisa meredakan angin, dia juga bisa berjalan di atas air, ya. Sebelum itu pernah kalian dengar dia bisa memberi makan orang sampai 5.000 orang hanya karena dengan 5 roti dan 2 ikan, ya. Dia berkuasa atas ciptaannya, ya. Lalu apa lagi? Percaya pada Tuhan Yesus dan bersikap tenang serta tidak takut atau bimbang. Nah, tadi Petrus dia agak bimbang waktu dia tidak melihat Yesus lagi, tapi mulai menoleh ke samping, melihat ombak. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, tidak bersikap tenang, kita terlalu takut dengan situasi sekarang ada COVID yang terlalu takut, kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kakak mengatakan kita tidak usah pakai masker atau tidak menjaga protokol kesehatan. Tidak ya, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Salah satu misalnya kita belajar, takut nilai saya jelek ini. Bukan berarti kita cuma berdoa saja, tetapi tidak mau belajar. Kita belajar, lalu kita berdoa supaya Tuhan memberikan daya ingat yang tajam buat kita, sehingga apa yang kita pelajari bisa waktu kita ulangan kita bisa. Bisa kita waktu guru menanyakan kepada kita bisa juga, karena kita meminta pertolongan Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh takut, kita harus tenang, tanggung jawab kita harus lakukan, ya. Jadi lalu apa lagi yang harus kita pelajarin hari ini? Selalu mengarahkan pandangan, yaitu hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Petrus tadi kan karena dia udah melirik ke samping, dia cuma melihat gelombang, dia melihat ombak, dia melihat angin, akhirnya dia tenggelam. Nah, pelajaran bagi kita harus mengarahkan pandangan kita, ya, pada Tuhan. Kita percaya, tapi kita percaya dan bersikap tenang, ya. Lalu apalagi? Memohon pada Tuhan Yesus dan percaya akan perlindungannya setiap hari. Tadi Petrus dia tidak minta tolong ya dengan yang lainnya. Dia mengatakan apa? Berteriak, "Tuhan, tolong saya." Kalau kita juga gitu. Kalau kita nggak ngerti, "Aduh Tuhan, matematika ini nggak bisa saya Tuhan, aku nggak ngerti." Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ya, "Tuhan, tolong berikan kepintaran supaya saya mengerti tentang pelajaran matematika ini, supaya saya bisa tahu apa yang dijelaskan sama ibu guru Tuhan." Ya, itulah. Jadi misalnya dengan penyakit juga kita berdoa, "Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dan Tuhan akan menyembuhkan saya." Bukan kalian yang membuat
kita bisa sembuh. Iman kita, iman Petrus itu membuat dia bisa ditolong sama Tuhan Yesus karena dia minta pertolongan daripada Tuhan. Coba kalau dia cuma gelisah-gelisah aja, dia nggak berteriak minta tolong sama Tuhan, dia gelisah aja, itu tenggelam terus ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan siap menolong kita, dan Tuhan menginginkan kita berteriak dan memohon dan percaya kepada Tuhan Yesus saja ya. Belajar ayat hafalannya ayo. Ayat hafalannya ini, tapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke, dari Matius 14 ayat 27, kalian akan nanti sebutkan waktu ada video, buat video minggu depan ada tugas. Tugas hari ini ibu kerjakan, lalu buat videonya, jawab pertanyaan saya ini, ayat hafalannya ini. Anak-anak sekolah minggu GPO tugas ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kita akhiri belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami. Dan di saat kami merasa takut, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan sebenarnya kami tidak perlu takut. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk terus meletakkan rasa percaya kami hanya kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk tugas kalian minggu ini, siapa yang di sini pernah merasa takut? Ayo, pasti pernah dong. Oke, untuk tugas kita apa Kak? Nah, untuk kelas Petra, adik-adik buat video dan ceritakan tentang pengalaman menakutkan apa yang pernah kalian alami. Oke, nanti dikasih video, buat video ya. Dan untuk kelas Goshen, Betania, dan Yeriko, kalian juga buat video ceritakan tentang pengalaman kalian merasa takut, gimana cara menyelesaikannya, supaya kalian tidak takut lagi. Oke? Jangan lupa ya deh tugasnya. jangan lupa tugasnya dikumpul ya ke guru masing-masing. Nah, khusus buat kelas Petra, untuk sementara tugasnya nanti kalian kirimnya ke kakak ya. Oke? Jangan lupa dibuat ya. Oke Kak. Nah, adik-adik semua, sekarang ibadah kita mau selesai. Udah selesai? Ya udah selesai dong Kak. Jangan sedih adik-adik ya, karena nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Oke? Oke Kak. Oke. Nah, sebelum itu kita akan pujian. Tuhan besertaku di dalam perahuku. Ku tak takut, Tuhan sertaku di dalam perahuku.
Adik-adik, sekarang mari tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersama dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan telah memberkati adik-adik sekolah minggu dan kami semua bisa memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, berkati adik-adik di rumah agar mereka tidak merasa takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus selalu memberkati mereka. Sebelum mengakhiri doa ini, ampuni juga kesalahan kami Tuhan Yesus, agar kami layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami, kita berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga